sekarang kita pindah posisi. Ini baru nih. Bukan, ini pinjem. Kita jauh-jauh ke sebuah daerah kemarin Rancaikek, macet total. Banjir kata-katanya, nggak tahu. Ini kita kali ini lagi membahas sesuatu bahasan yang kemungkinan menarik. Jadi teman saya kita tahu ya, selama pandemi itu banyak orang kesikat. Sebelum ini kamu udah melihat video pabrik garmen yang mantap di daerah di Bandung, Rancaikek, Kabupaten Bandung. Benar nggak sih? Kabupaten kan itu hitungannya? Yeah. Tuh. Nah, pabrik garmen itu selama pandemi kehajar banget, Bor. Loh kenapa? Ya bayangin, karena daya beli orang menurun, akhirnya berakibat banyak produsennya gagal bayar vendor. Akhirnya inisiatif pabrik ini menghasilkan barangnya sendiri, dibantu oleh salah satu kawan saya yang biasanya main sepatu. Jadi kawan saya main sepatu ini berkhianat, tiba-tiba malah main baju. Ya. Jadi kita langsung pengen tahu aja bagaimana proses kebangkitan sebuah pabrik garmen yang kehantam banget gara-gara pandemi dan akhirnya dibantu oleh seorang sosok ini membuat sebuah brand yang dibuat oleh langsung pabriknya sendiri. Jadi pabrik buat brand sendiri. Biasanya kan pabrik vendor doang, maklum ya, garap buat brand lain. Kita langsung panggil orangnya. Om Andre Hanson. Sebenarnya saya sama beliau pilihan politiknya dulu berbeda. Dulu. Tapi tetap ya, kita berteman. Itulah kita adu argumen sering. Ya Pak, yeah. Pak Buta, gak apa-apa ya? Sering, kalau di medsos berantem mulu gitu. Iya, tapi seru. Berantemnya bukan sepatu. Nah, gimana Om Andre kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Ini langsung aja to the point. Ini gimana ceritanya? Om Andre kan biasa garap sepatu. Sepatu-sepatu yang bagus lah, banyak lah brand sepatu yang udah digarap Om Andre di daerah Cibaduyut. Iya. Nah, kok bisa tiba-tiba buat brand baju apa ini? Gimana ceritanya nih? Brand baju apa ini? Namanya Nalur Lab, kita nyebutnya Nalur Lab. Brand yang utamanya kita dua brand, namanya Nalur sama Go by Nalur Lab. Brand saya sendiri sih Nalur Lab. Tapi untuk nge-support pabrik itu kita namain Go by Nalur Lab. Kenapa? Kenapa kok tiba-tiba buat baju sendiri? Maksudnya kenapa kok membantu pabrik garmen ini kenapa? Sebelumnya kita kan bermain UKM, UMKM. Menyelamatkan satu UMKM itu kan mungkin nyelamatin 100 orang. Tapi kalau nyelamatin satu industri ini kita nyelamatin 2.000 orang loh. Oh, yang kerja berapa orang? Sekitar 2.000. 2.000. Kamu cek video pertama rame ya? 2.000 itu? 2.000. Terus? Kalau jadi setelah pandemi kemarin, kasus terbanyak adalah cancel order. Misalnya untuk ekspor. Waduh. Ya, jadi baju-baju itu udah ready, bahkan udah dalam kontainer, tiba-tiba di cancel. Atau enggak dalam bentuk raw material di cancel. Ya udah. Pabrik itu kan orientasinya industri, pabrik untuk desain dan apa kan mereka kurang memahami. Ya udah kita bantu secara branding, secara desain produk. Akhirnya kita masuk untuk merebuild up lagi sih baju-baju yang cancel order itu, yang dengan material-material yang udah ready sebenarnya gitu. Dan harapan kita bakal panjang sih seperti itu. Untuk owner pabriknya ini emang kawannya Om Andre? Iya, udah lama kenal. Namanya siapa Pak kalau boleh tahu? Pak Hindra. Emang udah lama kenalnya? Udah lama, sangat lama. Total kerugian berapa Pak gara-gara pandemi? 20 miliar itu saya dengar. 20 nolnya 9. Kalau beli Bitcoin dapatnya 400 biji. 40 biji. 40 biji doang. Nah, terus kenapa dinamain Nalur dan Go by Nalur? Nalur tuh malah kayak produk kecantikan ya? Iya, makanya seperti itu. Sebenarnya kita mau arahannya nanti ke depannya pengen jadi fast fashion Indonesia, jadi kayak Uniqlo, kayak H&M. Jadi makanya yang kita jual harganya sebenarnya dengan kualitas terbaik. Kita jual dengan harga hampir mendekati factory price lah sebenarnya, gitu, seperti itu. Dan Nalur sendiri sih hanya ini saja sih sebenarnya, kita dapat nama, kombinasi nama aja seperti itu. Kalau Go ya biar gampang diingat Go. Dan kebetulan ketika kita daftarkan dapat nama si Go by Nalur ini. Go by Nalur berarti yang internal untuk yang kerjasama dengan garmen ini? Iya. Nalurnya tapi nggak di situ? Nalur ada juga, tapi itu lebih ke project idealis di produk-produknya. Tapi berarti sekarang ini yang aku pakai Go by Nalur nih? Ini ya, jadi kita tuh makanya sebenarnya selain industri yang kolaps seperti ini, ada juga kan masyarakat juga kolaps juga kan. Kalau kita gitu tuh 60% orang udah berhenti belanja gara-gara ekonominya hancur kan.
Akhirnya kita berpikir kita nggak sekedar jualan mas, jadi kita juga nanti ada reseller dan ada juga yang namanya designer partnership. Jadi ini adalah salah satu kawan kita desainer yang ngedesain, kita kerjasama yuk, kita desainnya gua ambil, nanti gua bikinin baju, gua bikin itu, nanti kita bagi hasil. Makanya kalau dibuka di website kita di nalurlab.com itu ada namanya nanti kolom designer partnership. Jadi misalnya mas punya desain nih, dia masukin ya, input ke kita, upload ke kita, kalau kita setujuin nanti kita bikinin. Oh, jadi kayak vendor? Nggak vendor, jadi kita bagi hasil, kita yang produksiin, mereka nggak usah bayar. Oh gitu. Nggak perlu bayar, jadi kan kadang banyak desainer nganggur. Wah, jadi malah bagus dong bisa mengakomodir orang-orang UKM yang lagi kolaps banget, yang lagi goyang banget. Iya, jadi selain ya itu karena kita berpikir kan 20% cuman 20% kalau hitungan ini ya ekonomi, 20% orang yang punya uang dan masih belanja. Betul. 60% nggak punya uang, nggak belanja, dan 20% punya uang tapi nggak belanja. Betul. Nah kita pengen berpikir gimana 60% ini, selama ini orang berpikir wah hajar aja nih 20% nih, kita gimana cara iklan, endorse apa, tapi kita lupa memanfaatkan yang 60% ini untuk bisa menjual barang kita ke yang 20%. Supaya 60% berkurang kan. Nah termasuk yang 60% ini kita ada di situ ada sistem reseller juga di nalurlab.com ini, makanya harga-harga kita loh sebenarnya harga-harga reseller. Untuk yang Nalur ini produknya kayak apa Pak? Ini bisa saya ambil ya Pak ya? Iya. Nih Nalur. Iya. Ini kain kita namanya Supima. Supima. Nggak paham aku kalau material. Bisa diterangin nggak Pak? Jadi Supima itu kapas terbaik di dunia, superior Pima. Jadi dia kapas ini, si kain katun ini kapasnya berasal dari Amerika. Itu dia cuma tumbuh di daerah New Mexico, Arizona, sama California. Dia nggak bisa tumbuh si kapasnya di tempat lain. Terus akhirnya dibuat ini? Akhirnya ya dengan material yang Supima ini kita bikin si produk kita Nalur ini. Harganya berapa Pak? 90.000. Tapi benang dari sini? Benang semua dari kita. Kecuali ya kain Supimanya doang? Iya maksudnya ya Supimanya semua dari import itu. Tapi kalau benangnya dari sini? Oh benang apanya? Benang ini jahitnya? benang jahit? Oh iya dari kita. Berarti yang beda cuma material kain. Ini harga 90.000? 90.000. Buset. Kalau beli bisa online atau ada toko-toko? Kita online sama ada di apa namanya marketplace. Ya ini juga ya? Iya. Ini ini yang Go by Nalur Lab nih. Ini harga berapa kalau hoodie gini? Hoodie ya pasti terjangkau sih, mungkin kita masih di harga 190. Oh iya. Tapi bahan kita katun baby terry. Oh baby terry. Katun 100% ya. Itu yang benar kita ada ngeluarin AE86 juga. AE86 tuh apa lagi tuh? Tukang tahu, mobil tukang tahu. Oh, AE86 yang mobil drifting. Drifting. Inisial ya. D. Inisial D. Kok jadi nama brand mana Pak? Oh nggak namanya brand, kita sorry. Jadi apa ini maksudnya AE86 apa? Boh, weh, mau dong Pak? Ya boleh aja Bang. Malak. Saya Excel Pak. Ini apa saya yang pakai nih? Excel. Wah, weh, ini Go by Nalur. Entah malam, weh, kayak retetet. Biar saya kalau mau naik mobil bisa ngepot-ngepot kayak tukang tahu ini. Wah, keren ya Pak. Ini harga? Kita belum launching ini sebenarnya. Oh yaudah, saya pakai dulu. Pasti harga terjangkau. Dah, cocok. Pergi dia pipis. Bentar, ini ambil dulu. Daniel. Ini saya kasih. Tangan Daniel gede. Bukan, buat saya itu. Terus Pak, mau tanya lagi Pak. Untuk Nalur ini akan ada buat toko apa gimana Nalur nih? Rencana ya, kalau ketika kita secara udah profitable, tapi toko kita nggak mau kecil, pengennya mega store. Di mana? Belum tahu, kita ini kan masih baru mulai. Jadi pengen buat kayak brand luar kayak Uniqlo dan H&M dan kawan. Kita lebih arahnya ke fast fashion nantinya, fast fashion seperti itu. Fast moving ya? Ya. Jadi akan buka di mall-mall? Belum tentu juga, bisa aja kita nanti buka. Kenapa Bapak tetap pengen membuka toko offline, retail? Bukankah toko retail itu sekarang kehantam banget Pak di kala pandemi? Kenapa nggak tetap fokus di online aja Pak? Alasan utamanya? Karena yang ke depan itu seperti kita tahu kemarin kan industri itu 4.0 ya. Nanti ke depannya society 5.0.
Bahwa di Suzuki 5.0 itu omni channel tuh lebih terpakai. Omni channel kombinasi hybrid antara online dan offline, dan tokonya pun menarik nanti yang masih kita udah bikin konsep ya tentu akan kerjasama dengan marketplace online juga gitu dengan konsep yang berbeda gitu. Untuk satu megastore ini mau saya potong Pak, mau di semua kota atau satu kota aja Pak? Kalau bisa sih semua kota besar ya. Kita Oh, doanya saja. gitu ya. Berarti emang proses sekarang online dulu. Online dulu. Untuk pembelian sekarang e-commerce-nya apa aja Pak? Kita nggak apa-apa nyebut e-commerce. Nggak apa-apa. Kita fokus di Shopee dulu sekarang. Fokus di situ. Terus habis itu Habis itu mungkin kita akan coba ke online shop ya apa? Website? E-commerce. Website kita punya nalurlab.com. oke. Terus untuk target desain Pak, apakah ini rilisnya itu tiap habis atau kayak brand kayak SS, FW gitu atau gimana Pak? Kayak spring summer atau fall winter apa gimana? Kita kayak lebih ke spring summer fall winter, tapi kecuali yang desainer partnership. Karena di desainer partnership kan nanti akan ketika kita buka launching nanti ini belum launching ya, nanti mudah-mudahan bisa Mas Tita infokan ke seluruh desainer kalau misalnya mereka tertarik untuk kerjasama sama kita buatin desain-desain produk mereka dan sistem kerjasama nanti kita akan launching. Nah itu mungkin itu setiap minggu ada desain-desain baru kan kalau desainer partnership. Tapi kalau untuk desainer base desain-desain produk utama kita yang brand kita sih spring summer fall winter mungkin. Gitu. Oke, berarti tetap pada umumnya akan ada, berarti Nalurlab ini tetap akan ada kerjasama dengan desainer-desainer ya, input, terus habis itu dicetak atas nama Go Nalur ya, terus bagi hasil. Ada kalau di dalamnya ada kolaborasi, jadi misalnya desainer kayak ini Shadow Project dia tuh desainer dari yang mana Pak? Yang Mas Tito pakai. Ini apa? Dia namanya Shadow Project, nama aliasnya. Dia tuh desainernya salah satu brand Itali. Terus Ya dibuat. saya kontak, saya kerja, ya udah kita collabs ya, oke. Kita produksiin desainnya dia, kita pilih juga sih. Kemudian nanti setiap penjualan kita bagi hasil. Ini keren loh, Do not deceive by false expectation. Jangan ditipu oleh harapan palsu. Woi, harapan yang salah. Ya. Harapan yang salah, keren ya. Terus apakah segmentasinya ini unisex atau female atau male Pak? Unisex ya kita cowok. Ada berarti unisex ya? Iya. Berarti harga paling murah berapa? Anak kecil ada juga? Rencana ke depan kita ada kids. Berarti belum ini? Rencana ada kidsnya. Untuk 1 bulan bisa memproduksi berapa piece Pak Nalur ini? Kalau di garment kita sendiri sih bisa ratusan ribu ya, tapi kalau kita sendiri target produksi kita mungkin di 20.000, 30.000 piece. Buset. Buka resellernya gimana Pak? Buat teman-teman biar tahu untuk Nalur dan GoBuy. Di website kita aja. Ada. Nanti website kita tampilin ya, Nil. Nah itu nanti yang di dalam reseller itu yang ada namanya kita sebut omnichannel. Omnichannel itu kita kerjasama nih antara reseller sama marketplace juga, kita kerjasama sama Shopee. Jadi buat reseller yang terdaftar sama kita nanti kita kasih kode voucher rahasia yang mereka bisa pakai untuk belanja di Shopee dengan diskon khusus seperti itu. Oke, kalau gitu untuk kita dialog udah cukup ya Om Andre. Kita langsung aja nanti Om Daniel tolong kita detailkan semuanya. Tadi pabrik udah, dialog udah, langsung kita detailkan produknya. Buat kalian semua yang ingin support Nalur ataupun menjadi bagian dari Nalur, bisa langsung cek di bawah ini ya, website, Instagram dan e-commerce. Ya, dan siapa tahu di daerah kalian malah pengen jadi reseller ya. Om Andre ada titip pesan nggak buat anak muda? Ya sebenarnya buat UMKM ya, saya dari dulu gemes sih pengen ngomong bahwa ada beberapa kesalahan atau kita dalam UMKM itu terlalu fokus ke produk sentris tapi lupa ke human sentris. Kemarin saya sempat belajar di luar negeri, di Amerika, ternyata di luar sana mereka ketika mendevelop sesuatu mereka belajar dari human centris dulu, mereka belajar dari sosiologi, antropologi. Jadi sifat saya dan Mas berbeda, kita harus menciptakan produk yang masuk di saya gitu. Dan itu dia mempelajari dari pola kerja otak manusia seperti itu. Dan saya berharap sih untuk kedepannya untuk buat para UMKM, para desainer untuk lebih menitik beratkan ke human centris dalam berbisnis. Jadi kayak situasi kerja harus nyaman dulu dong. Dan target berarti yang betul dari bisnis adalah riset dulu ya.
target marketnya siapa, ininya Iya. siapa, baru kita buat produk. Kadang salahnya di situ bikin desain bagus tapi kadang-kadang targetnya nggak bisa masuk. Nggak ada riset kan. Heeh. Jadi boleh saya katakan, Om Andre menyarankan kalau bisnis ya tetap harus riset dulu. Iya. Riset target pasar, Iya. terus baru nanti target pasar disurvei, segmentasi usia berapa, kelasnya level apa, mau semua market atau ABCD atau high end atau low end, karena middle end, terus habis itu baru nanti disesuaikan dengan financial plan baru eksekusi. Iya. Jangan tiba-tiba kita niat-niat buat produk nggak laku gitu kan, dead Tiba-tiba stock. nongkrong di depan komputer ngedesain gitu, wah buat kita bagus belum tentu bisa Iya. dijual walaupun Karena- udah harga mahal. Karena produk yang kita jual tuh buat customer. Ah. Apa yang menurut penjual bagus belum tentu customer, Iya. berarti kita harus survei. Iya. Itu adalah saran dari Om Andre dari Nalur Lab dan Go by Nalur Lab. Dan untuk lebih lanjutnya, habis ini Daniel akan review semua detailnya. Thank you buat semua dan kalian pantengin terus ya, Cipeng Vlog support lokal. Thank you Pak. Thank you. Just